Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan menghimbau masyarakat bijak mengkonsumsi informasi di media sosial. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat selama bulan Mei terjadi deflasi 0,35%. Selamat pagi pendengar, itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Rabu 11 Juni 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Dinas Kominfo Sumatera Selatan mengimbau masyarakat bijak mengkonsumsi informasi di media sosial di tengah derasnya berita bohong dan konten kecerdasan buatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Selain derasnya informasi hoax, media sosial kini juga tengah dihujani dengan konten artificial intelligence atau AI atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan buatan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Rika Evianti, mengungkapkan kehidupan media sosial di era digital seperti saat ini tidak bisa dihindari. Terkait maraknya penggunaan AI dalam media sosial, Rika meminta masyarakat untuk lebih cermat dan kritis dengan segala informasi di medsos. Rika mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi dari Kementerian Komdigi terkait penggunaan AI dalam media sosial. Sementara belum ada aturan resmi, Rika mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dengan postingan atau konten yang menggunakan AI di medsos, terutama untuk anak-anak. Terkait dengan dinamika media sosial ini, kita juga lagi menunggu aturan-aturan dari kebijakan, contohnya penggunaan AI dari Kementerian Komdigi juga. Tapi sebelum itu ada aturan-aturan yang membatasi terkait penggunaan AI itu, saya menghimbau untuk masyarakat untuk supaya ya lebih informatif lah dalam penggunaan media sosial. Tidak semuanya itu bisa dikonsumsi seperti itu. Mana harus tahu mana ini yang bukan konsumsinya, mana yang harus dikonsumsi. Contohnya juga bukan hanya itu, ini kita harus juga ada perlindungan terkait dengan media sosial bagi anak-anak. Nah, sekarang sebegitu luasnya, tidak ada lagi pagar terkait dengan tontonan anak-anak di media sosial. Nah, ini Ditambahkan Rika, peran pegiat media sosial juga tidak kalah penting dalam mengedukasi masyarakat agar semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Dirinya mengimbau agar para konten kreator juga dapat berperan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya konten kekerasan dan seksual di medsos. Rian Afridani melaporkan. Sementara itu, pegiat media sosial asal Kabupaten Banyuasin, Gustaf, yang lebih dikenal dengan nama Wak Godek, menilai perkembangan media sosial saat ini cukup pesat, namun masih memerlukan arah yang lebih jelas dan edukatif khususnya bagi pengguna di daerah. Menurutnya, media sosial kini telah menjadi ruang publik tanpa batas, ruang dan waktu. Hal ini membuka peluang besar yang menuntut kebijaksanaan dalam penggunaannya. Gustaf menyoroti bahwa belum banyak pegiat media sosial di Banyuasin yang konsisten dalam membuat konten berkualitas. Banyak pengguna masih memanfaatkan media sosial sebatas tempat mencurahkan isi hati, layaknya buku diari digital. Wagodek juga mencontohkan akun miliknya TAF Audio yang ia kembangkan di salah satu platform digital sebagai upaya mengubah media sosial menjadi lapangan penghasilan. Itu bisa menghasilkan peluang pekerjaan juga. Contoh nih di akun TAF Audio ada kan yang affiliate tukang live streaming itu kan konten kreator tuh, tafaudio.id itu lah. Oke. Itu yang saat ini Wak Godek tekunin ya. Nah, itu. Barangkali Bung Lana kenal tuh dengan yang host daripada TikTok Okay. Taf Audio itu kan. Oke. Nah, dia itu kan bikin konten. Sekarang tuh dia melihat peluang cuan atau lapangan pekerjaan di TikTok tuh besar, sehingga medsos itu dikelolanya menjadi sumber pendapatan dia. Nah, Wak Godek, bagaimana peran pemerintah daerah sendiri untuk Saat ditanya tentang peran pemerintah daerah, Wak Godek menegaskan pentingnya kemandirian para konten kreator.
Ia tidak berharap banyak pada pemerintah, namun menyarankan agar pemerintah fokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti internet gratis di ruang-ruang publik. Sebagai penutup, ia berharap para pegiat media sosial di Banyuasin dapat terus konsisten mengembangkan kreativitas dan meningkatkan kapasitas diri agar mampu bersaing di tengah derasnya arus digital. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan ragam komentar masyarakat. Media sosial itu punya dua sisi, di mana satu sisi. Halo, saya Cynthia dan saya dari Meranjat. Media sosial itu punya dua sisi, di mana satu sisi bisa jadi tempat untuk mengekspresikan diri, namun di sisi lain gampang memicu kesalahpahaman kalau tidak digunakan dengan bijak. Kita sebagai pengguna media sosial yang aktif begitu harus memposting hal-hal yang bermanfaat dan juga positif kepada publik dan gak ikut-ikutan menyebarkan hoax supaya berita-berita palsu tidak semakin menyebar dan dipercaya orang banyak. Di hari media sosial ini bagus buat refleksi bareng supaya kita makin sadar tentang pentingnya etika digital. Saya Yoga, saya dari Pelaju. Tanggapan saya tentang Hari Media Sosial Indonesia diperingati setiap tanggal 10 Juni ini merupakan bentuk untuk meningkatkan kesadaran akan dampak positif media sosial. Peringatan ini mendorong masyarakat untuk menggunakan platform dengan bijak, berbagi konten inspiratif, dan menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya. Halo, saya Rani dari Palembang. Jadi media sosial sekarang bukan hanya tempat untuk berbagi cerita, tetapi juga ruang untuk bertukar pikiran, belajar, berkreasi, bahkan membangun karir seseorang. Namun di balik semua itu ada bahaya dari media sosial ini seperti hoax, ujaran kebencian, hingga cyberbullying. Tanpa disadari, jari kita bisa menyakiti bahkan merusak reputasi seseorang. Jadi di Hari Media Sosial Indonesia ini, mari kita gunakan media sosial kita dengan lebih bijak, mulai dari menyaring informasi, menghindari provokasi, hingga menyebarkan kebaikan terhadap sesama. Saya Andre dari Demang. Hari Media Sosial Indonesia merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran dan dampak media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital ini, media sosial seharusnya menjadi ruang yang positif untuk berbagi informasi, membangun koneksi, serta menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Edukasi mengenai literasi digital, etika bermedia, dan penggunaan yang bijak sangat diperlukan agar setiap individu mampu menjadi pengguna yang bertanggung jawab. Mari kita memanfaatkan media sosial secara cerdas, membangun ekosistem digital yang sehat, dan menjadikan sarana untuk menciptakan perubahan yang konstruktif di masyarakat. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan wawancara reporter kami Aditya Prianto. Pak Tony selaku Ketua Komunikasi Sumsel, Pak Tony memperingati Hari Media Sosial ini, apa yang kita lihat di sini, Pak Tony? Ya bagus nanti media sosial. Media sosial ini kan bisa untuk mengedukasi, bisa membuat dong cerdas, membuat dong nambah wawasan, tapi bisa juga mencelakakan orang, bisa membuat orang hancur. Jadi ada dua sisi, ya sebenarnya tinggal kita mau milih yang mana. Karena banyak juga yang bisa belajar dari media sosial kan, dari TikTok, IG. Karena informasi-informasi itu seperti halnya dokter, ada beberapa dokter yang sering mengupload kegiatan mereka atau menambah pengetahuan netizen melalui akun-akunnya baik di YouTube, TikTok maupun di Instagram kan. Ini tinggal sudut mana yang kita mau ambil. Ada juga yang kerjanya menjatuhkan orang, memprovokasi. Nah, sayangnya media sosial ini belum ada aturan di negara kita ini yang mengatur larangan boleh atau tidak, atau aturan tentang media sosial itu belum ada di kita. Itu aja kerugian. Pemerintah tuh belum ada baik undang-undang ataupun turunannya yang mengatur. Kalau kayak radio dan TV kan ada penyiarannya kan? Ada undang-undang penyiaran, ada peraturan menteri, ada komisi penyiaran yang mengawasi, yang memegang regulasi kan.
Nah, untuk media sosial ini belum ada. Itu kelemahannya. Pak Fatoni, kalau kita melihat apalagi saat pelaksanaan pemilu atau mungkin pemilu kada ini, media sosial bisa dikatakan sangat liar menginformasikan baik itu yang positif atau negatif. Nah, kalau dari kacamata kita saat ini cenderung informasi yang tersebar apakah lebih banyak positif atau negatif kalau kita melihat sampai saat ini? Kalau saya melihatnya itu lebih banyak positif karena saya memang mencari yang positif. Ya. Seperti itu informasi kesehatan, informasi tentang teknologi misalnya kan, atau jual beli. Nah, kalau kita memang mencari yang negatif, tentu algoritma media sosial kan begitu. Kalau kita sering buka yang negatif muncul terus yang negatif di beranda kita kan. Yang FYP negatif tuh muncul terus. Tapi kalau kita buka yang positif terus muncul. Jadi tergantung kita juga individunya. Karena belum ada larangan. Nah, yang paling sial-sialnya mereka yang mengupload, yang memposting tentang kejelekan orang atau keburukan orang itu ya paling terkena undang-undang ITE. Itu pun kalau akunnya real. Kalau yang akun fake, yang akun palsu itu kan nggak bisa dikejar itu kan. Iya. Nah, jadi tergantung individunya juga sih, masyarakatnya juga mau milih yang mana. Oke. Pak Fatoni, mungkin ada yang ingin disampaikan di peringatan Hari Media Sosial? Kalau ya saya sih cuman berpesan ya bijaklah menggunakan media sosial. Pandai-pandai kita sebagai pengguna, baik itu untuk mencari atau pemberi informasi. Karena media sosial ini banyak kita belum tahu, cuma tahu kulit, tahu judul. Kemudian yang gatel tangan ini kan langsung nge-share. Nah, harusnya bijak kita cari dulu kebenarannya, kalau mau kita share baru share. Jadi intinya bijaklah menggunakan media sosial itu. Baik, terima kasih Pak Fatoni selaku Ketua Komunikasi Sentral bergabung sama RRI. Sehat selalu Pak, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Dit. Iya, sama-sama Pak. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Badan Pusat Statistik Sumsel mencatat selama bulan Mei bulan Mei terjadi deflasi 0,35%. Badan Pusat Statistik BPS mencatat Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,35% secara bulanan pada Mei 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi pada Mei 2024 yang tercatat sebesar 0,06%. Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto mengungkapkan, komoditas penyumbang utama deflasi bulan Mei antara lain cabai merah, bawang putih, emas perhiasan, dan juga cabai rawit. Penurunan harga komoditas ini turut menekan laju inflasi karena merupakan barang konsumsi utama masyarakat. Meskipun terjadi deflasi secara bulanan, Sumsel mencatat inflasi tahunan sebesar 2,33% pada Mei 2025. Tren ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan inflasi April 2025 sebesar 2,74% dan Mei 2024 yang mencapai 2,98%. Barusan kita merilis angka inflasi bulan Mei ya, ini deflasi justru 0,35% karena dorongannya dari komoditas-komoditas hortikultura, cabai, bawang putih ini turun relatif cukup dalam penurunannya. Namun yang masih menjadi perhatian yaitu komoditas beras. Tapi kenaikan harga beras ini memang tidak bisa dielakkan. Kita tahu bahwa ada peningkatan harga HPP gabah dari 6.000 menjadi 6.500 ya. Sehingga tentunya ya di tingkat penggilingan beras mengalami peningkatan harga beras. Wahyu menambahkan kontribusi utama terhadap inflasi tahunan berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 1,05% dengan perubahan harga 14,28%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,57% dengan inflasi 1,82%. Serta kelompok transportasi yang menyumbang 0,2%, inflasi 1,54%. Komoditas utamanya meliputi emas perhiasan, beras, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, dan ikan nila. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi Mei 2025 diantaranya penurunan harga BBM non-subsidi, harga emas yang fluktuatif, serta berakhirnya diskon paket internet. Selain itu, harga beras tercatat naik karena adanya peningkatan harga gabah di tingkat produsen.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menyebut 4 daerah di provinsi ini menetapkan status siaga darurat bencana karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyebut 4 daerah di provinsi itu telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengatakan 4 daerah yang telah menetapkan status siaga karhutla itu yakni Kabupaten Musi Banyu Asin Muba, Ogan Komering Ilir Oki, Penukal Abab Lematang Ilir Pali, dan Kota Prabu Muli. Setelah penetapan status siaga darurat karhutla 4 kabupaten, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera menaikkan status siaga darurat karhutla. Pihaknya menargetkan kenaikan status itu pada bulan Juni ini, mengingat sejumlah parameter indikasi terjadinya karhutla sudah ada. Namun, keputusan tersebut tergantung dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Setelah penetapan status oleh gubernur, pihaknya akan mengajukan bantuan penanganan karhutla ke pemerintah pusat. Sudah bekerja sama dengan stakeholder terkait, mulai dari TNI, Polri, menggalak nih, termasuk juga dengan teman-teman kabupaten kota, yang mana ini kita akan menempatkan membuat posko gabungan. Tadi juga sudah Menurut Iqbal, titik panas pada Mei 2025 ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan itu karena kemarau terjadi bertahap dimulai akhir Mei hingga Juni 2025 di beberapa wilayah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Seorang ibu rumah tangga korban penyiraman air keras mendesak polisi segera menangkap pelaku. Seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang menjadi korban penyiraman air keras oleh suaminya kini mengungkapkan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan. Insiden mengerikan yang terjadi pada November 2020 itu membuat korban yang berusia 30 tahun mengalami luka bakar parah di wajah, leher, dan tubuhnya. Sekitar 83% tubuhnya terluka akibat ulah suaminya yang diduga marah setelah terjadi perselisihan rumah tangga. Korban harus menjalani perawatan medis yang panjang di rumah sakit dan kini harus hidup dengan kondisi cacat seumur hidup akibat luka bakar tersebut. Meski begitu, pelaku yang merupakan suami korban masih bebas dan belum ditangkap. Kuasa hukum korban, Supriyadi Samsudin, menuntut agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia mendesak agar pelaku segera ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum yang seadil-adilnya. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala permohonan yang kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Selatan untuk segera menangkap pelakunya. Cacing di dalam tanah saja bisa kita ketahui, bisa kita deteksi di mana tempatnya, apalagi manusia yang melakukan kekerasan ini. Supriyadi menambahkan, pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar keadilan dapat ditegakkan. Supriyadi berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku dan membawa kasus ini ke pengadilan. Berbelanja dengan uang palsu pecahan Rp10.000, seorang ibu rumah tangga diserahkan ke pihak kepolisian. Seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang diamankan pemilik warung setelah diduga berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp10.000. Perempuan tersebut berinisial HT diduga diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut, di mana kasus tersebut bermula saat Ali Hanafia, pemilik warung sembako di kawasan Sukawinatan, Kecamatan Sukarami, menerima 6 lembar uang pecahan Rp10.000 dari pelaku saat berbelanja. Pemilik warung Ali Hanafia mengatakan berawal di mana dirinya enggak curiga bahwa uang kelihatan biasa saja. Tapi pas dirinya kasih ke tetangga buat ditukar, mengetahui uang tersebut diduga palsu, Ali merasa resah dan memutuskan untuk menangkap HT saat ia kembali berbelanja dengan uang serupa. Bayar Rp20.000. Beras ini dia beli itu sekilo, sudah itu susu, wiko. Pas dia bayar, cak, yolah, begitu inilah yang belanja tiap hari. Nah, duitnya sama dengan yang belanja tiap hari. Menurut Ali, dirinya langsung mengamankan HT saat berbelanja kembali di warungnya. Sementara HT mengatakan
Uang tersebut diperoleh dari pedagang lain saat berbelanja di pasar tradisional Perumnas dan dirinya ketika itu membeli sayur dan terus dikasih kembalian uang tersebut dan dirinya tidak mengetahui bahwa uang kembalian tersebut adalah palsu. Itu dari mana gitu? Dapat dari pasar itulah. Dari pasar mana? Dari pasar Perumnas. Dari pasar Perumnas? Duit itu? Kita belanja apa jualan? Belanja Pak. Nah aku tak perlu ngitung Pak, kan sosok aku tak perlu tahu berapa itu. Pihak kepolisian saat ini masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan apakah HT terlibat dalam jaringan peredaran uang palsu atau hanya sebagai korban. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pemkot Palembang melakukan inspeksi mendadak terhadap aparatur sipil negara usai libur Idul Adha 2025. Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas layanan publik meski baru memasuki hari pertama kerja usai libur Idul Adha 2025. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim turun langsung memimpin inspeksi mendadak atau sidak kedua titik layanan utama, yakni Mall Pelayanan Publik dan juga kantor Camat Pelaju. Sidak dilakukan sebagai bagian dari upaya monitoring dan juga evaluasi tugas pokok dan fungsi ASN. Selain memastikan layanan berjalan, sidak juga bertujuan menegakkan disiplin di kalangan pegawai. Dalam peninjauan tersebut, tim menemukan beberapa ASN yang belum hadir dan akan segera dilakukan klarifikasi. Untuk memastikan seluruh pegawai seluruh ASN di Kota Palembang ini berdisiplin, artinya bukan hanya disiplin masuk kerja, tapi dari pakaiannya, dari gaya berbicara, karena pelayanan dasar masyarakat, serta memahami tupoksinya masing-masing. Makanya kami hari ini setelah 4 hari libur mereka dan kami sidak sekali lagi ke dinas dan ke kantor camat maupun sampai ke kelurahan untuk memastikan ASN di Kota Palembang ini menjadi ASN yang disiplin. Pemkot Palembang juga telah menyiapkan mekanisme sanksi bertahap bagi ASN yang melanggar aturan, mulai dari teguran hingga hukuman disiplin. Diketahui, ASN di lingkungan Pemkot Palembang mulai libur sejak Jumat lalu dalam rangka Idul Adha dan dijadwalkan kembali aktif kerja pada Selasa 10 Juni 2025. Dari Pelaju, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Dinas Kominfo Sumatera Selatan mengimbau masyarakat bijak mengkonsumsi informasi di media sosial. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat selama bulan Mei 2025 terjadi deflasi 0,35%. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.